Ya, setelah Presiden Joko Widodo menyatakan agar angka presidensial threshold harus di atas 0%, muncul tudingan menyudutkan dari partai oposisi. Politikus Partai Demokrat menilai kengototan Presiden akan angka ambang batas merupakan bentuk kekhawatiran atau ketakutan menghadapi Pilpres 2019. Sementara itu Presiden Joko Widodo ingin konsisten mempertahankan sistem tata negara yang sudah ada. Hal ini terkait sikap pemerintah yang ingin agar presidensial threshold di angka 20%. Presiden mengungkapkan ini dalam wawancara eksklusif dengan kami di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Presiden ingin agar undang-undang pemilu bebas dari kepentingan-kepentingan jangka pendek berbagai pihak. Sudah sekian tahun kita sudah masuk ke 20%. Ya. Kemudian ada kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek. Kita tidak menyederhanakan sistem pemilu kita tidak menyederhanakan partai-partai yang ada, apalagi dengan memberikan kebebasan seperti itu. Ya, apa kita mau setback ke belakang? Mestinya yang kita harus hitung adalah ketatanegaraan kita dalam bidang politik untuk jangka panjang, tidak setiap 5 tahun kepentingannya apa dirubah, setiap 5 tahun kepentingannya apa dirubah. Kapan kita akan memiliki sebuah undang-undang yang betul-betul bisa kita pakai dalam jangka yang lama? Secara substansi banyak yang sangat menyetujui itu begitu Pak, secara substansi. Tetapi ketika bicara sudah ada putusan MK tentang hal ini, ketika itulah yang menjadi deadlock kemudian Pak. Ada bahkan fraksi yang mendukung tanpa ambang batas 0% begitu mengatakan ya udah kalau memang mau lobby jalan, tapi toh keputusan itu pasti akan diuji materi dan akhirnya akan gagal lagi Pak, termasuk menggunakan undang-undang yang ini kan lama. Ada keputusan politik di DPR itu perlu bahwa nanti ada uji materi itu ada masalah yang lain, tapi bahwa keputusan di DPR itu mencerminkan bahwa ada kehendak dari kita semua untuk membuat sebuah undang-undang yang memang ini berguna dalam menata politik kita ke depan, tidak dalam jangka pendek, tidak hanya sesaat untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Ya, angka ambang batas pencalonan presiden menjadi ranah yang dengan ketatnya dipertahankan pemerintah dengan angka 20%-nya. Kendati sudah menyatakan hal itu dalam bentuk penyederhanaan sistem pemilu, namun bersikeras pemerintah menyisakan pertanyaan apakah ini bentuk eliminasi awal persaingan di ajang Pilpres 2019 nanti. Untuk mengulasnya malam hari ini sudah ada Waksekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Samsudin dan juga analis politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. Selamat malam Bang Hendri. Selamat malam Pak Didi Irawadi, terima kasih sudah hadir dan kami akan menghubungi Pak Arief Wibowo yang merupakan anggota Pansus RUU dari fraksi PDI Perjuangan yang sedianya akan hadir juga di sini, tapi mungkin masih terjebak macet. Kita akan coba menghubungi via telepon. Tapi saya akan mulai terlebih dahulu tentu saja dari Pak Didi Irawadi. Kita tertarik melihat pernyataan Pak Didi di sebuah media online mengatakan bahwa ada apa sebenarnya Presiden ini tetap ngotot angka ambang batas sehingga RUU pemilu sampai molor sampai sekarang begitu deadlock dan mungkin terancam akan kembali ke undang-undang yang lama. Ada wacana juga akan mengeluarkan perpu dan lain sebagainya. Tapi menjadi menarik ketika Pak Didi mengatakan jangan-jangan incumbent presiden takut bertarung manakala muncul calon-calon penantang baru dari berbagai partai kelak. Kenapa sampai ke sana arahnya Pak? Ya, jadi gini, saya mulai begini dulu. Ini kan pemilu serentak, menjadi kesepakatan, lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi juga kan ya. Nah sekarang logikanya begini aja, pemilu serentak ya, lalu kalau ada ambang batas 20%, yang mana yang jadi pedoman, yang mana yang jadi acuan. Untuk ambang batasnya. Iya, kecuali pemilu 2009, 2014 dan sebelumnya bahwa didahului oleh pemilihan legislatif. Yang sekarang ini logikanya sederhana. Jangan kita bicara undang-undang dulu, bicara logika. Sederhana, kehidupan ini logika, sangat sederhana, bukan hal yang ribet. Kenapa sekarang kok jadi dipaksakan ambang batas 20% presidensial threshold ini? Ini kan jadi janggal, jadi aneh. Jadi sangat wajar kemudian, ini bukan saya aja yang ngomong ya, sangat wajar kemudian banyak pihak ya, publik, masyarakat
bahkan banyak pihak, ini ada apa? Kok kesannya seolah-olah terkesan memenjegal saingan-saingan. Lalu terkesan ya kurang lebih demikian. Jadi saya Anda kira menduganya ke sana ya? saya tidak suka menduga-duga, tapi ini praduga kayak begini sudah ramai lah di sosial media, pembicaraan di warung kopi dan sebagainya. Jadi kita kembali ke logika aja, akal sehat, logika. Ini pemilu serentak dan saya kira Mahkamah Konstitusi juga memutuskan dengan sangat cantik dan bagus bahwa tidak ada presidensial threshold tersebut. Ya tentunya semua pihak, apalagi pemerintah ya, harus mematuhi aturan undang-undang yang ada, aturan main yang ada. Oke, baik. Saya sudah terhubung dengan Arief Wibowo, anggota Pansus RUU dari fraksi PDI Perjuangan RUU Penyelenggaraan Pemilu begitu ya. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam. Baik, Mas Arief, ini menjadi ada dugaan-dugaan di luar kemudian datang dari juga salah satunya yang disampaikan oleh Pak Didi Irawadi dari Partai Demokrat. Jangan-jangan incumbent presiden ini takut bertarung manakala muncul calon-calon penantang baru dari berbagai partai kelak ketika ngotot presidensial threshold tetap ada dengan angka 20% apalagi. Ya, gimana? Ya, Mas Arief, Halo? bisa dengar suara saya Mas Arief? Dengar, tapi tiba-tiba putus. Ya, Oke. gimana? Baik Mas Arief, ini kan kalau kita lihat tentang pembahasan RUU Pemilu ini masih panjang. Kemudian salah satunya juga Mas Presiden dalam hal ini pemerintah termasuk fraksi pemerintah juga ngotot tetap ada ambang batas 20%. Sementara dihadapkan pada putusan MK yang keserentakan artinya tidak konsekuensi logisnya tidak ada angka ambang batas. Ini kemudian muncul dugaan secara politis begitu. Jangan-jangan Presiden incumbent ini takut untuk berhadapan di 2019. Ya. Ya, jadi begini. Tapi kok putus-putus Mas ya? Ya, silakan aja Pak Arief. Di sini tidak putus-putus Pak Arief. Ya, jadi begini. Menyangkut soal presidensial threshold. Jadi tidak ada ketakutan sama sekali. Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa dari aspek konstitusi, ini kemudian beberapa pihak menariknya sebagai satu logika, gitu kan. Tapi konstitusi itu kaitannya dengan putusan MK. Putusan MK lah yang kita terjemahkan tentang keserentaan pemilihan umum, baik pileg maupun pilpres yang dilaksanakan secara serentak. Oke. Ya, itu yang paling penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 nomor 14. Nah, dan di sana juga tidak dinyatakan secara jelas, tegas dan konkret. Misalnya bahwa akibat dari dilaksanakannya pemilu serentak, maka misalnya threshold tidak bisa diberlakukan lagi. Tidak ada. Itu adalah open legal policy. Ya, jadi kebijakan hukum terbuka. Jadi kalau ada yang kemudian menyatakan itu yang memaksakan atau mengusulkan presidensial threshold sebagai pihak yang tidak berakal sehat, ya monggo saja silakan gitu ya. Tapi yang jelas dari aspek konstitusi seperti itu. Nah, yang kedua adalah ini sebenarnya juga belajar dari pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya ya. Dalam kaitan ini adalah pilpres. 2 kali pilpres kita ini juga menggunakan threshold. Meskipun tidak dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ya, pada pengalaman pemerintahan di masa lalu, ya, koalisi yang dibangun rapuh. Setelah terpilih, memperluas koalisinya juga masih siksak. Ya. Rapuh juga menurut hemat saya. Akibatnya semangatnya sangat transaksional dan pragmatis. Nah, situasi yang semacam itu tentu tidak berdampak positif bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang sanggup melayani rakyat secara maksimal, ya, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat, menyelesaikan masalah-masalah rakyat dan lain sebagainya. Ya, nah karena itu maka sejak awal diperlukan satu koalisi yang relatif permanen dan ideologis. Itulah yang dimaksudkan kenapa dibutuhkannya presidensial threshold tersebut. Sebab kalau tidak, kita justru tidak saja akan mengulang kesalahan atau kekurangan yang sama pada pengalaman pemerintahan sebelumnya, tetapi justru akan menyebabkan
pemerintahan kita jauh dari efektif. Gitu. Apalagi semangat dari penyusunan kodifikasi rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah di antara yang terpenting adalah menegaskan tentang tujuan pokok bernegara kita, yaitu memperkuat presidensialisme dan menciptakan pemerintahan efektif serta terbangunnya satu sistem multipartai yang sederhana. Jadi intinya Mas Arief juga tidak mahal, mengurangi kemahalan di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, bukan karena serentaan semata-mata, tetapi juga pembentukan koalisi dan jika seorang calon presiden terpilih. Mas Arief, saya potong dulu Mas Arief ya. Saya potong dulu Mas Arief. Jadi intinya bukan karena presiden atau fraksi yang mendukung threshold ini takut bersaing nanti dalam Pilpres 2019. Sama sekali tidak begitu, tidak ada urusannya. Ngapain takut? Apalagi PDI Perjuangan biasa kalah, biasa menang juga, ya. Sejak pemilu reformasi 2 kali kita menang, 99 dan sekarang. Ya, 2004, 2009 kita kalah, ya sudah, itu konsekuensi yang kita terima dalam satu kompetisi di dalam pemilihan umum, ya. Nah, itu bukan menjadi masalah bagi kita, gitu loh. Jadi tidak ada urusannya sama sekali dengan kepentingan praktis dan pragmatis PDI Perjuangan. Nggak ada ya? Kita ingin mengedepankan kepentingan yang terkait dengan manfaat dan maslahatnya bagi bangsa dan negara, rakyat. Bagaimana Pak Deddy? Ada tanggapan sebaliknya? Iya, jadi gini, sederhana saja ya. Kan saya pedomannya yang dipakai yang mana? Ini pemilu serentak ya. Berarti kan semua dari titik nol ya. Jelas tadi maaf saya potong dulu. Tadi kalau dikatakan pemilu serentak itu tidak membatalkan pasal tentang threshold. Kita memang agak mundur ini membahasnya, tapi ini menjadi masalahnya kan. Dengan open legal policy tadi itu. Justru jadi masalah kalau nggak dipermasalahkan hal itu. Jadi ukurannya bagaimana? Kan kalau yang lalu-lalu jelas ada 20% atau berapa persen didahului oleh pemilu legislatif dulu. Sekarang bagaimana? Dan konstelasi politik saya rasa sudah berubah. 2019 nanti mungkin PDI tambah hebat lagi, atau bisa sebaliknya, atau partai lain bisa turun, bisa naik, kan situasi sudah beda. Jadi yang jadi pegangan mana? Apa tidak relevan gitu ya? Sangat nggak relevan. Oleh karenanya MK itu memutuskan pada saat ada gugatan 2013 kalau tidak salah ya, itu sangat rasional, sangat sesuai dengan keadaan yang ada. Justru sekarang yang jadi tanda tanya. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Dari alasan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan adalah soal visi ke depan sebenarnya, memperkuat presidensialisme, koalisi yang kuat sejak awal begitu, bukan transaksional setelah pemilu nanti, terutama kalau 0% kan bisa saja semua ngajuin capres, tetapi baru setelah terpilih nanti baru koalisi, semangatnya itu. Tapi ada dugaan lain dari Partai Demokrat dan mungkin beberapa partai yang lain mengatakan bahwa presiden takut ini ya kalah. Mas Indra, Pak Didi, ini alasannya cenderung cengeng sih menurut saya. Alasan mana ini? Yang misalnya amanah undang-undang presidensial ini harus kuat, harus didukung dan lain-lain. Menurut saya itu alasan yang cengeng lah. Karena seorang presiden pada saat dia terpilih harusnya dia memiliki kemampuan visioner untuk bisa mempersatukan apa yang ada di sekitarnya. Presiden Jokowi melakukan itu kok sekarang. Presiden Jokowi pada awal terpilihnya bahkan bukan merupakan salah satu pimpinan partai politik. Tapi lihat sekarang, hampir otomatis hanya tinggal Demokrat, PKS, Gerindra saja yang berada di luar pemerintahan. Nah ini menggunakan sebuah mekanisme yang menurut saya nggak ada masalah sebetulnya dengan mempersatukan DPR misalnya ya, untuk memperkuat si presiden tadi. Jadi menurut saya alasan yang pertama cengeng. Yang kemudian yang kedua alasan untuk menyederhanakan multipartai. Nah ini juga menurut saya bertentangan juga dengan undang-undang dan kebebasan berpendapat. Jadi kalau menurut saya memang pada saat pemilu ini serentak dilakukan dan kemudian Indonesia akan menerima lebih dari satu calon presiden, menurut saya itu akan menjadi baik sekali. Saya rasa nggak akan sembarangan juga kok orang mencalonkan diri sebagai presiden gitu. Yang pertama kan partainya juga mesti punya amunisi cukup. Otherwise dia tidak akan bisa mendapatkan kursi legislatif yang cukup loh. Kalau salah mengajukan karena ini bareng ya, karena ini bareng kan. Kalau bayangkan saja misalnya Partai Demokrat mengajukan Henry Satrio gitu ya. Kan lebih enak mengajukan AHY gitu yang pasti ada suaranya ketimbang Henry Satrio gitu kan, walaupun
Henry Satrio pengen banget gitu kan. Nah ini kan menurut saya kan juga pertimbangannya partai maksudnya akan berdampak pada perolehan di legislatif juga kalau salah mengajukan calon presiden. Iya, makanya menurut saya dibiarkan saya 0%. Toh partai politik juga nggak ada yang berniat untuk kemudian menghujamkan diri ke dasar jurang mengajukan calon presiden sembarangan. Misalnya ada partai baru berdiri, belum punya calon kuat, memaksakan diri ketua partainya menjadi calon presiden, kan belum tentu juga lah. Dia belum tentu juga bisa dapat suara legislatif kok. Berani-beranian gitu kan. Tapi Mas Indra, kalau kemudian... Maksudnya ini intinya seleksi alam saja. Seleksi alam saja. Tapi kalau dari awal sudah dipatok 20%, kan ini jadi kebayang misalnya, wah ini kalau 20% daripada saya nggak bisa ikutan nih, mendingan ya sudahlah kita ambil sosok yang pasti sudah punya elektabilitas. Lah di negeri ini saat ini yang elektabilitasnya paling tinggi kan udah Pak Jokowi aja. Jadi makanya apakah keinginan beliau semuanya mengarah ke sana gitu ya? Atau misalnya ada berapa calon yang bisa dimunculkan? Sampai saat ini kan Pak Jokowi, Prabowo, mungkin AHY, mungkin ada Jainul Majdi atau calon-calon presiden lain, ada HT dan lain-lain lah. Jadi menurut saya biarkan saja masyarakat ini belajar demokrasi seperti sekarang. Hal ini kan juga pernah terjadi di tahun 71 kalau saya tidak salah. Tarik-menarik tentang seberapa sebetulnya ambang batas. Nah ini presidential threshold itu sebetulnya Mas Indra kalau diterjemahkan dalam definisi ilmu politik, ini sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini yang 50% plus 1. Ini kan yang kita bahas adalah... Untuk dua ya. Ini kan yang kita bahas adalah ambang boleh memajukan calon presiden gitu. Nah ini memang dua hal yang terpisah, tapi mungkin masyarakat terbiasa bicara seperti itu. Nah jadi intinya adalah menurut saya biarkan saja. Saya setuju dan sepakat tadi waktu Mas Arief mengatakan ngapain takut, ya saya setuju gitu. Makanya ya sudah ngapain ditahan-tahan gitu kan. Tapi kalau alasannya presidensialisme memperkuat presidensialisme menurut Anda alasan cengeng? Ayolah, iyalah alasan cengeng lah. So, Mas Indra sebutkan sekarang siapa presiden yang gagal mendapatkan dukungan dari DPR. Setelah SBY nggak ada lagi. SBY berhasil, walaupun ada Sesgap yang sampai hari ini saya juga masih bingung kenapa Pak SBY tidak berani membubarkan Sesgap waktu itu ya. Tapi kan udah masanya sudah lewat. Nah kemudian Pak SBY dengan Sesgapnya, Pak Jokowi dengan caranya diplomasi meja makan bisa juga jadi cengeng gitu kalau misalnya nanti bukankah itu peluang transaksional nanti justru ada di situ? Mas ini politik, ujung-ujungnya kepentingan. Mana ada kepentingan gak transaksional? Udahlah, kita sih terima jadi aja. Baik, kita akan tanyakan nanti alasan cengeng ini Mas Arief katanya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Setelah Presiden menyatakan agar angka presidensial threshold harus di atas 0%, muncul tudingan menyudutkan dari partai oposisi. Politikus Partai Demokrat menilai kengototan Presiden akan angka ambang batas ini merupakan bentuk ketakutan menghadapi Pilpres 2019. Alotnya lobi-lobi politik terkait pembahasan angka presidensial threshold antara legislatif dengan pemerintah memunculkan perdebatan baru. Setelah adanya tanggapan dari Presiden Joko Widodo, Partai Oposisi Demokrat melalui politisinya Didi Irawadi menuding petahana takut jika berhadapan dengan calon presiden yang diusung partai kecil. Didi juga menuduh hal kengototan pemerintah merupakan jalan yang diambil untuk mengebiri capres dari partai pesaing pada pemilu 2019. Dalam kesempatan berbeda, meski mengatakan bahwa angka presidensial threshold 20% akan menguatkan posisi partai pendukung pemerintah, pengamat politik Ray Rangkuti justru menilai presidential threshold di angka 0% justru akan menguntungkan Jokowi pada pemilu 2019 mendatang. Justru kalau secara politik makin banyak calon Jokowi diuntungkan. Karena rata-rata terpecah suaranya. Iya, rata-rata pendukung Jokowi itu solid, kira-kira gitu ya. Justru di luar yang Jokowi ini yang tidak solid. Apa artinya gitu? Artinya kalau ada makin banyak kandidat, makin besar peluang Jokowi untuk memenangkan Pilpres ini, kira-kira. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ikut angkat bicara terkait polemik isu krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu 2019 saat melawat ke kawasan Ungaran, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah menginginkan agar politik negara tetap konsisten. Untuk itu, ambang batas pencalonan presiden harus di atas 20% seperti pada pemilu 2014 lalu.
Presiden nampaknya memberi perhatian khusus akan isu presidential threshold. Pasalnya, Presiden mengaku sengaja menugaskan Mendagri untuk terus mengawal isu presidential threshold agar tetap berada di atas angka 0%. Pemerintah ini kan kalau menyampaikan opsi ini kan tetap pada prinsip landasannya konstitusional. Kenapa 20? Dasarnya bahwa calon presiden itu diusulkan oleh satu partai atau gabungan partai politik. Clear Undang-Undang Dasar. Ada keraguan kalau diputuskan ini nanti akan ada calon tunggal, nggak mungkin calon tunggal. Ya. Sebelumnya rapat pansus revisi Undang-Undang Pemilu kembali deadlock. Setelah sebelumnya juga mengalami ujung yang sama pada 3 rapat pansus dan 2 rapat tertutup dengan pemerintah. Rapat terakhir pada 19 Juni lalu sepakat menunda pengambilan keputusan pada 20 Juli mendatang. 10 fraksi dan Mendagri juga bersepakat menghindari voting dan akan mengutamakan musyawarah mufakat. Suci Bancin, CNN Indonesia. Tadi kalau kita simak memang alasan dari Presiden ataupun pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri ini adalah memperkuat sistem presidensialisme. Dengan angka ambang batas ini maka terjalin koalisi yang kuat. Nanti ketika terpilih di DPR juga akan ada koalisi yang kuat untuk menyokong Presiden dalam menjalankan tugasnya. Tetapi tadi ini disebut alasan yang cengeng sebenarnya, Mas Arief. Apa tanggapan Anda, Mas Arief? Ya, kalau begitu menjadi aneh lagi. Saya kira ini soal perbedaan paradigmatik ya. Kita tentu tidak mengikuti paham bebas sebebas-bebasnya. Apalagi dikaitkan dengan hak untuk berserikat, berkumpul, dan sebagainya. Itu diatur di konstitusi. Tapi ada yang dilupakan bahwa konstitusi kita yang mengatur tentang hak-hak tersebut di pasal 28 itu juga dikunci di pasal 28J. Mana di dalamnya adalah disebutkan bahwa semuanya diatur dengan undang-undang. Nah, karena itulah maka saya tegaskan sebagai open legal policy, ya, kebijakan hukum terbuka. Dan nanti kalau digugat misalnya saja, MK memutuskan 0% juga nggak ada soal bagi kita. Tapi bahwa dalam satu perspektif paradigma yang kami pahami, ya, tentang bagaimana membangun sistem yang lebih baik, bukan sekedar menyediakan kompetisi yang sebebas-bebasnya ini, ya, yang tidak pragmatis dan tidak transaksional itu salah satu diantaranya dengan cara adalah tidak saja pada saat pencalonan mendapatkan dukungan yang relatif permanen dan pasti dari partai-partai, ya, tetapi juga pasca orang itu menjadi setelah menjadi calon terpilih kemudian. Ya. Nah, kita sebenarnya merujuk pada pengalaman konkret, faktual, objektif. Jadi maksud saya tidak perlu juga munafik begitu loh. Situasi objektifnya memang begini, ya, pragmatisme transaksional, ya, koalisinya sudah dibangun, ya, bahkan setelah terpilih menjadi presiden diperluas, toh dalam banyak hal juga terjadi politik yang zigzag. Nah, kalau demikian terus maka kegaduhan sudah pasti akan lahir. Kalau ini dibiarkan maka hubungan antara presiden dan DPR menjadi tidak kondusif. Ya, nah kalau sudah seperti itu maka sudah pasti akan melemahkan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Itu yang disebut sebagai pemerintahan yang tidak efektif. Ya. Kalau pemerintahan tidak efektif, maka rakyat, bangsa, dan negara yang dirugikan, gitu loh. Nah, jadi sejak awal maka kami menyampaikan bahwa ini bukan soal PDI Perjuangan, ya. Apalagi partai kami 10 tahun oposisi kita tenang-tenang saja, biasa saja. Suatu yang luar biasa bagi kita, ya. Kalau toh 2014 kita kalah lagi ya berjuang lagi kan begitu. 2019 pemilu kalah lagi ya berjuang lagi begitu. Karena memang kita sedang menguatkan membangun kelembagaan partai. Tidak boleh partai kemudian semata-mata sekedar menjadi perahu politik, menjadi alat tunggangan, tetapi dia menjadi instrumen. Mas Arief. Untuk berjuang. Mas Arief, tapi kalau dicontohkan tadi dengan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sekarang ini buktinya berhasil. Misalnya dengan ketika awalnya hanya koalisinya hanya berapa partai begitu, tapi setelahnya kemudian bisa juga merangkul, namanya juga politik, sehingga bisa juga melakukan komunikasi politik yang intinya bisa juga dijalankan dan tidak terganggu sistem presidensialisme ini dan masih efektif pemerintahan tentu saja. Itu kan bagi mereka yang ada di luar, yang di dalam kan merasakan sekali. Sudah koalisinya besar 7 partai saja masih disiksa, ya kan tidak solid-solid amat. Bisa dilihat dari proses-proses yang terjadi di DPR, persidangan-persidangan di DPR, baik dalam
aspek legislasi, kemudian anggaran, kemudian pengawasan. Sama juga pengalaman kalau mau jujur Mas Didi kan teman saya di periode yang lalu. Itu sama juga terjadi pada zaman SBY. Kan begitu. Pada pemerintahan Pak SBY dulu kan ada misalnya saja undang-undang pilkada. Terus fraksi pemerintah berantakan. Undang-undang pemilu juga begitu. Di undang-undang yang lainnya banyak sekali. Misalnya begitu. Jadi sebenarnya kita ingin kalau sudah pasti dalam koalisi pemerintah, ya harusnya tidak cukup saja sudah mendapatkan kursi kabinet, ya mestinya ya tegak lurus. Nah, itu menjamin tidak dengan itu pun? Boleh saja. Ya. Itu penting, tetapi tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan. Supaya pemerintahnya itu bisa bekerja keras, bisa fokus pada urusan untuk menangani Mas Arief, kebutuhan rakyat dan mengatasi masalah-masalah rakyat. Mas Arief, dengan adanya ambang batas ini, terbayangkan nanti selanjutnya adalah tentu saja ada koalisi yang lebih permanen begitu ya. Tetapi apakah ini menjamin juga tidak ada politik zigzag setelah nanti presidennya terpilih misalnya? Ya, justru karena itu yang sekarang harus ditradisikan, dilembagakan. Justru jangan ditarik mundur lagi. Ya, justru jangan ditarik mundur lagi. Lawang ada koalisi saja yang sejak awal mulai dari pencalonan sampai kemudian terpilih saja masih seperti ini, apalagi tidak ada. Oh, jangan tarik mundur lagi ya. Kita politik kita ya justru akan lebih sulit lagi. Gitu loh. Nah, yang rugi bukan siapa-siapa. Kalau partai-partai itu biasa saja, memang dia urusannya adalah mengejar kekuasaan, tetapi yang harus ditimbang ini kaitannya dengan maslahat bagi rakyat, bangsa dan negara. Mas Arief. Nah, itulah yang diamanatkan di dalam RPJMN. Ya, dulu juga zaman pemerintahan SBY amanatnya juga begitu. Semuanya kan berjuang untuk mewujudkan amanat itu, yaitu membangun presidensialisme yang kuat dan multipartai sederhana. Intinya seperti itu Pak Didi. Apakah ini mampu menghapus praduga tadi tentang kekhawatiran kalah? Simpel aja, saya nggak panjang-panjang ya. Jadi berharap Mas Arief bisa menjawab. Sekarang yang jadi pegangan yang akan dipakai ini perhitungan yang mana? Ini kan serentak gitu ya. Lalu ini bicara 20% ya nanti ya. Jangankan 20%, 10%, 5%. Yang dipakai yang mana? Mau dipakai yang 2014, apa yang 2009, kita senang kalau dipakai. Tapi yang manapun dipakai jadi aneh. Karena 2019 segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin PDIP tambah elektabilitas tambah hebat, atau bisa segala kemungkinan bisa, dan partai lain pun sama juga. Jadi pertanyaan saya simpel, yang mana yang digunakan? Saya bertanya pada Mas Arief. Mas Arief, Anda dengar, memang ini persoalan teknis yang menjadi perdebatan di DPR sekarang sampai sekarang memang. Bagaimana Mas Arief? Ya, misalnya karena itu jika berdebatnya seperti ini maka memang terjadi perbedaan paradigmatik ya. Nah, kalau sudah begini memang sulit. Tapi maksud saya mengajak kita ini secara substansinya tentang sistem ke depan pada jangka panjang. Nah, saya juga tadi mencontohkan pilkada kita ini juga ada threshold, koalisi partai pendukung, pengusul. Meskipun juga disediakan perorangan pun juga ada syaratnya, kan? Nah, itu supaya untuk menyepadankan atau mengkompatibilitaskan antara posisi mereka yang diusung calon kepala daerah, wakil kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan yang calon perorangan. Jadi sesuatu yang biasa normal, tergantung dari mana kita berperspektif. Saya kira pertanyaan saya itu substansial. Dijawab dulu tadi. Jadi dipakai yang mana gitu. Perdebatan paradigmatik. Bukan soal itu. Baik, Mas Arief, ini masih ditagih lagi pertanyaan yang tadi. Dipakai yang mana? Kalau dipakai 2014 nggak fair dong. Apalagi sekarang ada partai baru. Ada Partai Perindo, mungkin PSI, atau saya nggak tahu yang lain. Nah, yang dipakai yang mana? Jadi fairness-nya dipakai 2014 loh. Saya mencontohkan pilkada tadi loh. Pilkada 2018 yang dipakai hasil pemilu terakhir 2014. Kan sama. Ya, tidak fairnya di mana? Kan kita mendorong penguatan kelembagaan partai politik supaya partai itu tidak partai-partaian. Partai itu semuanya serius, tidak sekedar sebagai perahu dari kepentingan orang per orang. Ngambil dari 2014. 2014 dipanggil ya, diambil ya jadi aneh dong. Bagaimana logikanya bagaimana ke 2014 gitu loh. Nggak begitu cara kita berpartai. Kalau saya kira dalam prinsip-prinsip kepartaian kan begitu. Cara Mas Arief, nggak bisa dong gitu. Menuju pelembagaan partai yang kuat, maka kaderisasinya harus jalan, pendidikan politiknya harus jalan, kaderisasi akan Jadi Perindo, PSI, nggak fair kita terhadap kedua Mas Arief, itu. ini kalau misalnya menggunakan 2014 tadi unsur fairness ya kepada partai-partai yang baru, berarti mereka tidak bisa ikut mencalonkan begitu nantinya. Loh, semua fraksi kemarin sepakat kok.
Lo kan nggak bisa ujuk-ujuk, ya kan? Kalau begitu nanti nggak ada gunanya partai. Katanya di satu sisi kita ingin menguatkan kelembagaan partai sebagai pilar utama demokrasi. Pada sisi yang lain justru kontradiktif cara kita berpikir, melemahkan partai politik, bahkan merelatifkan partai politik. Nah ini kita mau milih yang mana? Yang tapi konstitusional tidak, Mas Arief, sesuai. Caranya memang kita pada posisi perbedaan paradigmatik begitu. Saya tidak mau mengatakan bahwa apa ideologi yang kita anut dan lain sebagainya, tetapi itu yang terjadi. Dan semua fraksi coba dicek, mereka setuju kok partai-partai baru yang baru itu pertama harus lolos sebagai partai politik dulu, yang kedua harus belajar berdemokrasi. Itulah sebabnya dalam rapat untuk yang pencalonan presiden maksudnya, Mas Arief. Partai yang mendapatkan kursi di DPR itu yang sudah mendapatkan tidak perlu diverifikasi, meskipun saya ingatkan juga itu bertentangan dengan putusan MK bahwa semuanya tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan putusan MK. Enggak, Mas Arief, untuk pencalonan presiden kan bukan mereka harus diverifikasi lagi, tapi maksudnya bahwa yang mencalonkan presiden itu bukankah partai atau gabungan partai politik? Putusan MK tahun 2013 kan menyatakan partai baru maupun partai lama harus diverifikasi. Tetapi Pansus memutuskan partai yang sudah punya kursi di DPR tidak perlu verifikasi. Itu artinya bertentangan dengan putusan MK. Jadi maksud saya begini, kita ini jangan mau kalau enak kita oke, kalau ada kurang enaknya kemudian kita tolak ya dengan berbagai dalih. Nah, tetapi saya memahaminya tidak begitu. Ini perbedaan paradigmatik yang saya kira memang harus perlu untuk dipergulati secara terus-menerus. Oke, jadi kemarin fraksi bukan soal perasaan ini, bukan urusan perasaan, cengeng, berani dan sebagainya. Ini adalah urusan untuk membangun bangsa dan negara ke depan. Saya ingin tanggapan dulu Pak Didi. Itu ke semua fraksi kemana setuju tentang kembali ke belum ada keputusan ya. 2000 tidak juga. Partai Demokrat nggak salah sikapnya, kan belum ada ini. Kalau ada dinamika ya bisa saja, tapi saya tidak mendengar itu. Yang pasti kita dari awal firm bahwa ini karena serentak oleh karena 0%. Ini yang paling rasional dan kita berikan peluang partai-partai baru. Kita tidak boleh kesampingkan. Rasional maksudnya sesuai putusan MK ini? Oh iya jelas dong, sesuai putusan MK, sesuai logika yang ada. Kalau gitu Pak Didi, fraksinya ditegur aja. Jadi fraksinya ditegur saja fraksinya Pak Didi. Saya kira kan belum putusan final juga. Ini kan masih berlangsung dan sikap kita firm. Yang ikut rapat kita. Firm itu. Saya kasih informasi. Oke. Fraksi Demokrat setuju kan? Oh enggak dong. Kalau saya tanya dulu, Pak kalau Demokrat setuju tidak mungkin kita fight bawa 0%. Logikanya jelas sekali. Tidak mungkin para pengurus Demokrat, para kader Demokrat firm dengan 0%. Di depan publik ini kita ngomong begini. Ya, kan lucu kalau kita sepakat lalu menggunakan 2014 lalu kita bicara ini kan Mas Arief, jadi intinya kemarin setuju kembali ke penghitungan 2014 begitu? Bukan, saya ingin mengatakan satu contoh begitu. Satu contoh adalah untuk menjadi partai peserta pemilu ini kan tadi kan kaitannya dengan partai baru-baru. Itu untuk menjadi peserta pemilu diputuskan di Pansus bagi partai yang sudah punya kursi di DPR tidak perlu diverval. Verifikasi dan validasi. Yang untuk partai baru harus diverval. Nah ini adalah bertentangan dengan putusan MK. Gitu loh. Nah itulah yang sudah diputuskan oleh Pansus. Jadi maksud saya ingin menggambarkan begitu bahwa pemberlakuan dengan aturan tertentu yang membedakan kepada partai yang baru supaya penguatan kelembagaan partainya jalan tidak senaknya sendiri bisa mencalonkan presiden itu juga diputuskan di Pansus. Oke Mas, tapi untuk yang pencalonan presiden maksud saya kemudian mendudukkan cara berpikir atas keseluruhan sistem kepemiluan kita ini secara kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebabnya saya ingin mengatakan tentang bagaimana koalisi dalam pencalonan dan pasca seorang calon terpilih menjadi presiden dan wakil presiden itu tetap dipertahankan supaya memperkuat presidensialisme dan pemerintahan yang efektif yang bisa melayani rakyat seoptimal mungkin. Itu yang saya katakan. Ya, itu tadi nanti kita akan kembali lebih lanjut ya. Saya masih penasaran juga bagaimana kalau partai baru yang setelah terverifikasi misalnya tapi mereka tidak bisa mencalonkan presiden gara-gara ada ambang batas itu begitu Mas Arief. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Saya ingin lihat analisis dari Bang Hendri Satrio terlebih dahulu. Tadi mencontohkan sebenarnya memang sampai sekarang belum ketemu karena itulah perdebatan di DPR masih berpanjang-panjang sampai sekarang begitu. Yang satu kuku 20% atau adanya presidensial threshold paling tidak begitu, yang satu 0% alias tidak ada begitu. Nah, ini yang tadi dicontohkan tadi misalnya partai baru tidak bisa ikut mencalonkan dong untuk pemilihan presiden. Ditanggapi begitu kan bahwa untuk ikut pemilu saja harus ada verifikasinya, contohnya dan lain sebagainya begitu. Begitu juga dengan contoh pilkada tadi. Nah ini kan yang menarik kan dari tadi kan masing-masing wakil rakyat ini bilang untuk kemaslahatan rakyat kan. Ini saya rakyat. Salah satu rakyat yang bicara. Jadi menurut saya kenapa akhirnya menurut saya 0%? Karena memang ini adalah demokrasi. Kalau memang kemudian akhirnya ada partai baru kemudian tidak bisa ikut presiden, tidak bisa ikut pemilihan presiden, kasihan juga. Harus menunggu 5 tahun lagi. Nah, kalau misalnya harus menunggu 55 tahun lagi, kenapa kemarin diresmikan gitu kan? Mendingan ditahan aja sama. Nunggu 5 tahun lagi. Nunggu belajar dulu segala macam yang katanya tadi Mas Arief. Nah, kemudian tadi pun perdebatannya katanya sudah diuji kalau kembali ke 2014 nggak masalah, itu di pilkada serentak. Nah ini kan nggak apple to apple karena di pilkada serentak itu kan nggak milih presiden. Pilkada serentak itu kan kabupaten, kota dan provinsi. Nah ini kan beda, ini kan presiden. Jadi menurut saya nggak bisa dibandingkan juga gitu. Jadi kalau misalnya MK sudah memutuskan pilkada serentak, memang logika yang paling pas itu ya 0% sih, karena jadi semuanya bisa ikut serta bersama-sama. Jadi dengan contoh pilkada serentak itu tidak pas kalau diterapkan untuk jadi akhirnya susah kan, akhirnya setiap partai politik berpikir pragmatis. Yang paling mudah aja, yang elektabilitasnya paling tinggi siapa? Ya Pak Jokowi. Jadi semuanya arahnya ke sana. Jadinya Pak Jokowi nanti calon tunggal. Nah kalau calon tunggal lagi kan kayak zaman Orde Baru. Calonnya Soeharto lagi. Yang pilihannya cuma wakil presiden. Menduga akan mengarahnya nanti jadi calon tunggal. Nah, kalau misalnya perhitungannya seperti itu kan arahnya ke sana. Dan lagi kemudian satu lagi tadi kan Mas Arief mengatakan salah satunya ini adalah untuk menyederhanakan sistem multipartai. Nah ini kan juga jadi akhirnya kita dibayangkan kembali lagi ke era-era pada saat kita hanya memiliki 3 partai politik gitu. 3 partai politik zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Nah, menurut saya kode-kode keras tadi harusnya bisa dimengerti dengan mudah oleh masyarakat, oleh rakyat. Sebetulnya arahnya kemana sih sebetulnya penguasa ini saat ini, gitu kan? Arahnya cenderung akan mengembalikan Indonesia kemana gitu. Mudah-mudahan sih saya salah gitu. Tapi dari tadi yang diungkapkan alasan memperkuat presidensial gitu ya, yang menurut saya terlalu mengada-ngada, walaupun itu memang ada di undang-undang bahwa harus mendapat dukungan penuh dari DPR. Tapi kan seorang presiden Pak Jokowi lah dengan cerdasnya berhasil merangkul 7 partai politik berada di dalam satu pemerintahannya. Jadi menurut saya itu alasan yang mengada. Tapi alasan yang kedua itu yang menurut saya membuat akhirnya saya tadi terhenyak juga. Ada ya alasan untuk menyederhanakan multipartai itu sehingga memaksakan ambang batas pencalonan presiden ini 20%. Jadi artinya memang membatasi sekali gitu. Nah kalau memang kayak gitu keadaannya, ini harus berhati-hati rakyat justru akhirnya. Mungkin langsung ditanggapi dengan Mas Arief. Mas Arief dengar tadi penjelasan dari. Saya tidak ingin berdebat kusir ya. Kalau paradigma kita berbeda ya pasti tidak akan ketemu kan begitu. Ya karena itulah maka alasan yang disampaikan Mas Hendri, Pak Didi, ya sudah biar rakyat juga mencerna. Saya juga memberikan alasan dengan garis pemikiran kami, ya, dengan apa hal-hal yang prinsip bagi kami yang saya sebut sebagai satu paradigma pikiran, begitu loh. Nah, karena kami juga tidak menganut demokrasi yang sebebas-bebasnya, basis pada individualisme, semuanya diatur. Dalam setiap pengaturan pasti ada pembatasan. Sejauh mana kepatutan pembatasan itulah yang saya kira dalam perspektifnya masing-masing berbeda. Nah karena itulah maka kemudian kami merasa menilai perlu untuk membuat pengaturan seperti itu. Yang sebenarnya pengaturannya tidak berubah. Di Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah dipatok 20 dan 25%. Hanya karena sekarang keserentaan, maka pertanyaannya apakah masih perlu? Kami menjawab masih perlu. Mengapa? Dengan berbagai alasan yang kami sampaikan tadi. Sebab secara konstitusional kami juga masih mendasarkan pada putusan MK yang sama sekali atau tidak menyatakan secara konkret bahwa hilang perbolehkan adanya presidensial threshold atau ambang batas. Karena open legal policy tadi itu maka dibolehkan.
bagi pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah untuk merumuskan ambang batas itu. Debatannya justru bukan pada soal angka, bahwa ambang batas masih diperlukan dan itu adalah menurut hemat kami konstitusional. Kan begitu sebagai open legal policy. Sama juga ketika kita mengatur untuk pencalonan kepala daerah, ya itu juga menggunakan ambang batas. Sama juga ketika kita mengatur partai yang punya kursi di DPR itu juga dengan ambang batas. Itu konstitusional semua. Mas Arief. Nah, gitu loh. Baik, Mas Arief, ini katakanlah tergantung dari sudut mana kita melihatnya kan. Ya, Mas Arief, ini kan memang semuanya akhirnya berpatokan pada putusan MK. Nah, ketika kemudian tadi Anda mencontohkan misalnya ambang batas diambil dari mana? Contohnya dari 2014 atau misalnya nanti ada keputusan yang lain, intinya ada ambang batas. Kemudian kalau diuji materi oleh masyarakat, kemudian dikabulkan juga oleh MK, bagaimana kelanjutannya nih, Mas? Loh, ya kita pasti ikut putusan MK, ya. Termasuk soal ini, saya kira saya juga ingatkan pada masyarakat, ada putusan MK yang menyatakan bahwa partai politik yang punya kursi di DPR maupun partai baru semuanya harus diverifikasi, baik administrasi maupun faktual. Karena Pansus sudah memutuskan untuk yang punya kursi tidak perlu diverifikasi lah, silakan juga digugat, gitu loh. Nah, nanti kalau MK-nya menyatakan putusannya adalah begini, yang bertentangan dengan kesimpulan yang sudah diambil oleh Pansus, maka kemudian kita semua sebagai pihak yang wajib melaksanakan undang-undang akan mengikutinya. Jadi bagi kita itu bukan satu persoalan, maka kami tadi jelaskan. Ini nggak malah mempersulit jalannya tahapan pemilu nanti, Mas. Misalnya kalau digugat. Kekhawatiran, takut, cengeng, dan sebagainya. Baik Pak Didi. Yang kita pikirkan justru membangun sistem yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya kurang sependapat apa yang dikatakan, lalu silakan digugat saja. Saya kira sekarang saatnya Presiden juga semua partai memikirkan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Kita sudah sepakat bahwa ini adalah pemilu serentak ya. Jadi jangan lalu dikatakan tidak ingin dikatakan demokrasi yang sebebas-bebasnya. Saya rasa keliru. Karena kan sudah jelas syarat partai-partai juga ketat ya. Partai politik itu sangat ketat untuk ikut pemilu saja. Pemilu sangat ketat. Lalu begini juga syarat capres saja diperketat ketimbang lalu membatasi demokrasi dengan memaksakan 20% tanpa ada kompromi. Saya lihat bertahan di angka 20% itu nggak tepat. Lalu menunggu katanya silakan digugat. Lalu proses berjalan ya, katakan digugat nih di MK selesai. Lalu mungkin Perpu lagi keluar, akhirnya balik lagi digunakan yang 2014. Ini kan sangat complicated. Jadi saya kira saat ini pemilu sebentar lagi kan, kurang lebih dua tahun lagi. Saya berharap Presiden Jokowi juga memikirkan hal yang terbaik bagi bangsa ini, memikirkan bahwa demokrasi ini tentu harus dibuka dengan adil pada semua partai dan kekuatan politik yang ada. Perpu pun kalau berlaku untuk yang kembali ke 2014 itu pun bisa digugat lagi. Ya, jadi panjang, ya kita jadi complicated, tersandera. Jangan-jangan digunakan yang balik lagi yang peraturan 2014. Ini kan sangat nggak fair saya kira. Baik, penutup Bang Hendri Satrio. Jadi menurut saya ini akan menjadi menyandra kita sampai mungkin nanti kesulitan bagi KPU-nya. Iya, jadi repot nanti KPU-nya untuk melaksanakan itu. Jadi mudah-mudahan nanti juga pemerintah bisa agak kompromi gitu ya. Kalau kita lihat hasil di 2014, mungkin angka 5% tuh akan lebih nyaman gitu karena. Tapi digugat lagi kan intinya 0% rata-rata 5%. Maksud saya, kenapa saya katakan di sana daripada ke 20% kemudian nanti nggak jadi pemilu kan jadi repot juga. Tapi Indra, ini mohon maaf juga ya. Demokrasi itu memang bukan buat penguasa, Indra. Demokrasi itu ya buat orang-orang yang berada di luar kekuasaan. Pada saat orang berkuasa, sulit untuk menjalankan demokrasi. Karena demokrasi itu bisa melunturkan kekuasaan yang dia miliki. Jadi jangan bicara demokrasi kepada penguasa. Penguasa adalah produk dari demokrasi. Tapi pada saat dia berkuasa, minta mereka menjalankan demokrasi, pasti penguasa berpikir dua kali. Karena demokrasi bisa menggantikan. Kalau ini saya harus minta tanggapan nih dari Mas Arief. Mas Arief, tanggapannya sedikit Mas Arief. Ya, jadi kita mau bicara filsafat atau apa? Demokrasi hanya milik rakyat, bukan milik penguasa lah. Ini repot juga kalau begitu. Semua pemerintah pasti dolim. Pemerintah yang dolim itu pemerintah yang tidak bisa diawasi. Pemerintah yang tidak bekerja secara serius untuk rakyat, yang tidak bisa membuktikan bahwa kebijakan dan programnya untuk rakyat. Itu aja sebenarnya. Nah, semua yang kita bicarakan ini, mari kita ukur
manfaatnya untuk rakyat. Itu aja. Ya. Ya. Bukan sekedar untuk elit partai. Saya sudah sampaikan. Baik, Mas Arief. 10 tahun jadi oposisi biasa saja. Ada yang 15 tahun. Saya kira yang penting kita semua harus patuh pada hukum. Dan pemerintah saat ini harus memberi contoh bahwa pemerintah patuh pada hukum dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya, karena ini masih juga terus berlanjut. Apakah jadi perpu keluar, ataukah nanti ketemu hasil lobby-lobbynya, ataukah memang akan menjalankan putusan MK sesuai dengan putusan MK, yakni tanpa ambang batas alias 0%. Terima kasih Mas Arief untuk sementara ini. Terima kasih Pak Didi, Bang Henry Satrio, terima kasih atas ulasannya. Memang masih belum selesai, di DPR aja belum selesai, apalagi diskusi di sini gitu ya. Tapi kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam.